Halo guys, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau bikin kue lagi ya. Buat di playlist kue kedoyananku ya di channelnya Susan ZS. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ya guys. Makasih atas semua dukungannya. Ya, kita mau bikin cake kopi almond kismis ya. Mula-mula kita perlu loyang yang untuk brownies ya. Ini sekelilingnya dikasih margarin ya. Terus dilapisin sama kertas roti ya. Terus perlu ini almond slice ya. Secukupnya. Terus ini kismis. Sama ini vanila bubuk ya. Setengah saset aja nih ya, setengah saset. Nah, udah setengah saset aja ya. Terus ini margarin, ini margarin deh 150 gram ya. Ini setengah sendok teh BP baking powder. Ini 150 gram gula putih sama 1 saset luwak white coffee ya. Ini tepung terigu yang udah diayak ya, 175 gram gitu ya. Nah, kita aduk dulu ininya. Berikut telur kita campurin dulu ke sini ya, telur utuh ya, 4 ya guys. Nah ini guys, telurnya udah kita campurin ya. Terus kita mixer deh sekarang ya, dengan kekuatan sedang dulu, biar jangan terciprat-ciprat ya semuanya. Nanti kalau udah mulai tercampur rata, baru kita kasih kekuatan yang tinggi ya. Nah, udah boleh kita kasih kekuatan yang tinggi. Campur rata, biar telurnya mengembang ya. Warnanya kan berubah jadi agak putih ya. Margarinnya juga udah tercampur rata ya, nggak ada yang ngegerinjel lagi ya. Begitu juga dengan gula putihnya. Pastikan udah larut ya. Oke ya, kita proses dulu ya guys. Nah guys, ini telurnya udah mengembang ya, udah sedikit memutih ya warnanya. Ini tadi saya lupa ya, seharusnya kita mixer dulu mentega, margarin dan telurnya dan gulanya gitu ya. Sesudah mengembang baru kita tambahkan telur gitu. Jadi biar bisa mengembang merata gitu ya. Nah ini udah dimasukin telur duluan, itu mengembang sih, tapi kan karena ada BP juga ya. Tapi mengembangnya nggak rata ya, dia ada gerenjel gitu kayak telur rebus gitu ya, telur yang bukan telur yang dikukus gitu. Nah tapi nggak apa-apa sih, ini ada BP ya, tadi saya buru-buru jadi nggak keburu dipisahin. Nah udah, sekarang kita masukin white coffee-nya ya guys. Bentar, kita ambil dulu white coffee-nya. Kita masukin white coffee-nya. Oh, dia ada mengenal kayak gini. Kalau masukin margarin duluan dia lebih lembut gitu guys. Tapi udah nggak apa-apa, ini ada BP-nya kok ya, ada baking powdernya, jadi tetap aja mengembang. Pastikan si putih telurnya itu, cairannya itu udah mengembang gitu ya. Nah, udah tercampur rata. Sekarang kita masukin tepungnya ya guys. Oke, sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit kita turunkan kecepatannya. Nah, kita aduk. Tuh kan, kalau udah tercampur sama tepung
ya. Dia tuh udah kelihatan kayak yang kita aduk margarin sama gula duluan ya, udah lembut gitu. Ini juga sekalian untuk memperlihatkan ke kalian apa bedanya kalau kita masukin telur pas di awal bareng margarin sama pas kita masukin telur belakangan gitu. Kelihatan ya teksturnya ya guys, tapi hasilnya sama sih ya, cuma memang lebih cepat mengembang kalau misalnya pakai telurnya dicampur belakangan gitu. Ya, karena ini ada PPC jadi tetap bisa mengembang. Oke, kita proses dulu ya guys. Ini udah tercium wanginya guys ya, kita proses dulu. Nah ini guys, adonannya udah tercampur rata. Tadi saya mixer kurang lebih 10 menit ya. Nah ini kita campurin kismisnya. Kurang lebih seberapa ya? Kita campurin setengah ons saja deh, setengah ons ya, biar enak gitu rasanya. Nah ini setengah ons, kurang lebih ada setengahnya kan. Ya, kita aduk. Riko Riko udah jalan ke sini guys, walaupun kelihatannya banyak ya pas sebelum diaduk, tapi ternyata pas sudah diaduk tuh nggak kelihatan banyak gitu. Nah udah, sekarang udah tercampur rata. Kita sebelumnya panasin dulu ya guys, hidupin dulu si ovennya, jadi biar kita kalau adonannya ini udah siap ya, langsung masuk, udah langsung bisa dipanggang ya. Nah ini kita masukin dulu ke sini. Tuangin ya adonannya. Tuh adonannya lumayan kental nih. Oke, kita proses dulu guys ya. Nah guys, ini udah dituang ke loyang ya adonannya, udah diratakan. Nggak begitu rata nggak apa-apa, nanti kalau begitu dia udah oven ya, dia akan rata sendiri gitu. Nah sekarang di atasnya kita taburin kacang almond ya, potongannya. Nah biar enak guys, nanti kita makan tuh cake-nya ada kacangnya ya kan, ada buah keringnya gitu, jadi enak ya. Ini kita atur dulu semuanya. Nah, kalau udah kita masukin ke oven ya guys. Oke, kita atur dulu, kita proses dulu ya guys. Nah kita masukin ke oven yang udah panas ya, dengan api sedang di rak bawah dulu ya selama 30 menit. Nanti kalau udah 30 menit kita cek lagi kalau yang bagian bawahnya udah teroven ya. Nah kita pindahin ke yang atas biar bagian lapisan atasnya juga bisa matang dengan sempurna ya guys. Oke, nanti kita cek lagi. Sekarang udah 30 menit guys. Nah ini bagian bawahnya udah kelihatan ya, agak coklat ya tuh ya. Jadi kita pindahin ke rak atas agar permukaan atasnya itu bisa kering juga ya, bisa matang dengan sempurna. Kita pindahin dulu guys, kita proses dulu ya. Nah guys, ini udah 15 menit ya di rak atas nih. Udah kita matikan apinya karena udah tercium ya bau wanginya. Tadi tuh, aduh ini susah. Coba kita turunkan dulu
Terus kita tes tusuk. Ini sih pasti udah mateng nih, tuh lihat tuh di bagian sampingnya ya, loyangnya dia tuh udah nggak begitu lengket lagi tuh, lihat tuh udah rada mengelupas ya. Nah pastinya udah mateng. Aduh, kita turunin dulu guys. Nah ini warnanya udah bagus ya, terus dia nggak merekah di tengah gitu ya, karena apinya pas gitu, sedang. Nah kita tusuk, aduh panas guys, kita tusuk di tengah ya sampai ke dalam. Nah tarik lagi, tuh nggak ada yang lengket kan, berarti udah mateng ya. Kalau bedanya ya antara kue atau cake yang dikukus sama yang di ovennya itu beda di ketahanan kuenya aja. Kalau yang yang dikukus itu biasanya tahannya 3 hari. Kalau yang di oven kayak gini biasanya tahannya 4 hari ya, lebih lama. Dan ada wangi-wangi panggangannya gitu ya. Kalau yang dikukus kan enggak gitu. Jadi terserah sih mau yang dikukus atau yang di oven, sama-sama nggak ribet sih kalau udah terbiasa guys ya. Oke, nanti kita tes rasa ya. Makasih udah nonton.